Berikutnya Ibu Nunu, apa benar isu yang katanya nanti ke depan ini seleksi akan dilakukan oleh Pemda? Itu karena itu cukup ramai juga ya. Tadi Ibu dalam presentasinya menjelaskan mungkin opsi-opsi ke depannya melalui kepala sekolah. Tapi kalau melalui Pemda ini agak repot juga kalau melalui Pemda, karena nanti ada faktor kepentingan. Karena kita paham yang namanya Pemda itu orientasinya juga politik. Jadi ini penting sekali untuk kita pikirkan ya. Barusan tadi kita disuguhkan dengan sebuah potongan video pada rapat dengar pendapat antara Komisi 10 DPR RI bersama PLT Dirjen GTK Kemendikbudristek Nunuk Suryani pada tanggal 27 Oktober lalu, tepatnya sekitar sebulan yang lalu. Nah, kekhawatiran daripada Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Bapak Dede Yusuf Macan Effendi, dan kekhawatirannya itu terjawab dengan sebuah berita dari jpnn.com, itu tentang seleksi bagi teman-teman yang masuk dalam prioritas 2 dan prioritas 3. Nah, untuk berita artikel dari jpnn.com ini menyebutkan bahwa P2 dan P3 diduga kena pungli agar lulus observasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2022. Dengan berita tersebut, maka Ketua Forum Guru Lulus Passing Grade Negeri dan Swasta bereaksi, Ibu Hasna, bahwa dia sudah menduga bahwa ini akan terjadi pada teman-teman P2 dan P3. Belakangan ini kalangan guru lulus passing grade dihebohkan dengan informasi yang beredar adanya upaya manipulasi kelulusan observasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2022. Konon, para guru honorer yang masuk di prioritas 2 dan prioritas 3 ditarik dana oleh kepala sekolah dengan alasan untuk ujian dan penilaian observasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2022. Penilaian observasi dilakukan di restoran, dan setiap P2 dan P3 diminta uang 700.000. Bayangkan Bapak Ibu, di satu sekolah sekitar teman-teman guru yang masuk dalam P2 atau P3 sebanyak 6 atau 7 orang, maka mereka sudah mengantongi uang sekitar 4.200.000 sampai dengan 7 juta. Bisa saja terjadi kalau satu sekolah yang mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan teman-teman termasuk di P2 dan P3. Nah, itu hanya untuk observasi saja. Itu dipungut biaya sebesar 700.000. Kemudian, kepala sekolah meminta uang 12 juta untuk kelulusan, dan jika tidak bisa memberikan uang tersebut, maka peserta gagal diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Maka bukan hanya 700.000 yang ditarik oleh kepala sekolah, tapi untuk menentukan si teman guru ini lulus atau tidak, per individunya itu diminta uang sebesar 12 juta. Wah, banyak sekali ya 12 juta. Ketua Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta, Hasna, mengungkapkan bahwa kabar tersebut sudah marak beredar di media sosial. Dia juga sudah menduga penilaian observasi mengundang transaksional. Ya, kami sudah menduga sebelumnya. Siapa sih yang nggak mau jadi aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja? Apalagi tanpa tes dan hanya observasi, kata Hasna kepada jpnn.com Selasa 29 November tahun 2022. Dia pun menghimbau kepada guru honorer yang masuk kategori P2 dan P3, jangan sekali-sekali memberikan uang kepada tim penilai kalau tidak mau di blacklist kelulusannya. Ya, terbukti dengan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2021, sekitar 200 teman-teman guru yang di blacklist karena ketahuan curang ya Bapak Ibu. Sehingga dari teman-teman yang masuk dalam Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta yang diketuai oleh Ibu Hasna, dia sudah curiga bahwa ini akan terjadi kecurangan, yaitu
observasi yang mengundang transaksional. Nah, kegiatan tersebut ini sudah termasuk dengan tindakan suap. Walaupun sedikit nominalnya tetap disebut sogokan dan hal itu tidak boleh terjadi. Ayo, semuanya ciptakan negara bersih dari hal-hal yang tidak baik, apalagi KKN, ujarnya. Jika ada oknum yang memanfaatkan hal tersebut, Hasna mengajak kepada seluruh P2 dan P3 agar melapor kepada BKN, KPK, dan polisi. Harus diingat, perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jadi Bapak Ibu, gratis ya, tidak dipungut biaya apapun. Jadi kalau teman-teman yang termasuk dalam P2 dan P3, ketika dipungut biaya oleh kepala sekolah, dihimbau untuk segera melapor ke BKN ataupun KPK dan juga kepada pihak kepolisian.